boleh berarti min 1 plus minus 1. Kalau kayak gini, x min 2 kuadrat plus 7, kita dapat terus soal TK berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube New Solution. Channel yang nggak cuma bikin pinter tapi juga bikin senyum. Hari ini kita akan bakal bahas soal-soal TK SMA yang siap-siap bikin otak kalian meledak, tapi dengan cara-cara yang asik, tentunya menyenangkan. Oke, jadi siapkan cemilan, teh atau kopi dan sebagainya. Mari kita mulai bareng-bareng untuk pembahasan kali ini. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang fungsi komposisi dan inverse. Dan pembahasan kita akan kita batasi inverse, domain, dan ring, sama komposisi fungsi itu tersendiri. Nah, yang pertama kita mulai dari inverse fungsi. Inverse fungsi nanti simbolnya adalah f pangkat min 1, jadi ini fx-nya, ini f inverse x-nya gitu. Pengertian inverse itu apa? Inverse itu artinya kebalikan. Kebalikan. Artinya apa kebalikan itu? Kebalikan itu kalau tambah kebalikannya kurang. Begitu pula sebaliknya, kalau kurang berarti kebalikannya nanti ditambah. Oke? Nah, berikutnya, kalau kali kebalikannya itu bagi. Sebaliknya juga itu. Kalau bagi kebalikannya kali. Berikutnya lagi, kalau titik-titik pangkat 2 kebalikannya nanti akar. Akar titik-titik itu, dan di sini ada plus minusnya. Jadi kalau akar ada plus minusnya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan akar kebalikannya berarti pangkat 2. Oke, langsung kita mulai aja dari sini. Yang pertama, kita mau coba ngitung inverse dari x plus 3. Tambah 3. Tambah itu kebalikannya tadi apa? Kurang. Jadi x plus 3 nanti inverse-nya x minus 3. Oke, mudah banget kan? X minus 5. Minus 5. Kurang kebalikannya tadi apa? Tambah. Berarti inverse-nya x ditambah 5. 2x. 2 itu artinya x dikalikan 2. Tadi kita bahas di awal bahwa kali itu kebalikannya bagi. Berarti 2 kali x kali 2 kebalikannya x dibagi 2 atau x per 2. X per 3. X per 3 itu artinya x dibagi 3. Kebalikannya bagi itu kali. Berarti x kali 3 atau 3x. Di sini nggak ada pertanyaan ya. Kalau campuran gimana? Campuran antara perkalian sama penjumlahan. Nah, kita harus mulai dari penjumlahnya dulu. Tambah 1. Oke, tambah 1 itu kebalikannya dikurangi 1. Jadi kita tulis dulu. X dikurangi 1. Kali 4 dibagi 4. Jadi inversenya kayak gitu. Berikutnya lagi. 2x min 7. Dikurangi 7 minus 7 kebalikannya plus 7. Jadi x plus 7. Dikali 2 kebalikannya dibagi 2 gitu. Nah, kalau 8 plus 3x gimana? Nah, ini x-nya kita taruh dulu di depan. Kalau kita ubah ke depan jadi apa nanti? 3x ditambah 8. Nah, kayak tadi, plus 8. Berarti kebalikannya plus 8 itu minus 8. Kali 3 kebalikannya per 3. Oke? Oke, nah berikutnya kalau misalkan perperan, ada perperan kayak gini. AX plus B per CX plus D. Inversnya gimana kok campuran kayak gitu? Susah kan kalau inversnya? Ternyata ini nggak susah. Kita itu cukup menukar antara A dengan D. Jadi ditukar, ini kita tukar, tetapi setelah ditukar itu dikalikan negatif. Yang lainnya masih tetap sama, berarti inversnya nanti akan menjadi minus D karena ditukar X, plus B-nya sama, yang bawah CX, D-nya ini ditukar dengan A-nya berarti minus A. Ditukar kayak gitu. Contohnya gini. 2x plus 3 per 4x minus 6. Ini kita tukar antara 2 dengan minus 6. Ditukar, tapi dikalikan negatif. Minus 6 pindah ke sana menjadi plus 6. 6x plus 3 per 4x. 2 ini positif pindah ke bawah menjadi negatif. Jadi minus 2. Gampang banget ya. Nah, kalau X-nya di belakang ini gimana? Nggak bisa. Syaratnya itu tadi X-nya harus di depan. Jadi kalau dia di belakang, pindah dulu ke depan. Menjadi 5X plus 1 per min 8X plus 2. Baru kita tukar antara 5-nya ini dengan 2-nya. Kita tukar. Yuk kita tukar.
2-nya pindah ke atas jadi apa tadi? Minus 2x plus 1 per min 8x-nya tetap utuh, 5-nya pindah ke bawah menjadi minus 5. Ya teman-teman semuanya, ini sangat mudah sekali ya, bahkan eh, nggak sampai 5 detik juga ketemu hasilnya gitu. Nah kayak gini, terkadang di opsinya ada, terkadang di pilihannya nggak ada. Kalau nggak ada di pilihannya, apa yang dilakukan? Semua kalikan negatif kalau nggak ada di pilihannya. Kalau soal pilihan ganda, sama juga dengan 2x min 1 per 8x plus 5. Itu kalau nggak ada di opsinya. Boleh dikalikan min 1 semuanya. Oke, berikutnya kalau kuadrat. Kuadrat tadi apa? Pangkat 2 tadi, inversnya itu plus minus akar X. Jadi kalau X kuadrat plus minus akar X gitu. Gampang kan? Nah, kalau ada tambahnya plus 1 gimana? Kita mulai dari plus satunya dulu. Plus 1 tadi kebalikannya min 1. Berarti X min 1 gitu kan. Terus ada kuadrat. Kuadrat tadi akar plus minus akar. Jadi ini inversnya gitu. Kalau min 5 gimana? Min 5 itu kebalikannya minus itu plus, berarti X plus 5. Ada kuadratnya, berarti plus minus akar itu. Kalau kuadrat dulu gimana? Nah, kalau kuadrat dulu ya berarti plus minus akar X dulu, baru plus 1, itu berarti minus 1. Minus 1. Nah, minus 1-nya ini boleh ditaruh di depan, boleh taruh di belakang. Boleh di depan, boleh nggak? Boleh, berarti minus 1 plus minus akar X gitu. Kalau kayak gini, X min 2 kuadrat plus 7. Nah, kita harus mulai dari plus 7-nya. Plus 7 itu jadi apa nanti? X minus 7 gitu kan. Terus kuadrat. Kuadrat itu plus minus akar. Plus apa? Min 2 kebalikannya plus 2. Loh, plus 2-nya di depan boleh nggak? Boleh, menjadi 2 plus minus akar X min 7 itu. Oke ya, mudah semua ya, nggak ada yang sulit sama sekali. Kemudian kalau kita mau ngitung X kuadrat plus 4x plus 9. Gimana ini kalau ini? Ini nggak bisa langsung, kita harus pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi triknya itu gini. Ini nanti akan menjadi X kuadrat plus 4x plus setengah B. B-nya itu berapa? B-nya itu 4. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, kita tuliskan 2 dikuadratkan. Nah, 2 kuadrat itu 4. 4 untuk menjadi 9 itu ditambah 5 itu. Apa belum sudah selesai? Belum nih. Ini kita jadikan 1, dia akan berubah menjadi X plus 2-nya ini tadi, baru dikuadratkan, kemudian plus 5. Baru kita inverskan kayak cara ini tadi. Yuk kita mulai ini tadi. Plus 5 berarti akan menjadi min 5, X min 5. Kuadrat akan menjadi plus minus. Plus 2 berarti minus 2. Ini bisa dituliskan juga sebagai min 2 plus minus akar X min 5 itu. Contoh lainnya lagi. Kalau kayak gini berarti nanti akan menjadi X kuadrat min 6X plus setengah B. B-nya minus 6. Setengahnya berapa? Minus 3. Kita tuliskan di sini. Min 3 dikuadratkan. Dan kita hitung. Min 3 dikuadratkan itu berapa? 9. Nah, 9 agar jadi 5. Ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Kurangi berapa? 4 gitu. Baru yang ini tadi, yang kita modifikasi ini kita jadikan 1. Jadi apa ini? X yang di sini minus 3 dipangkatkan 2 min 4. Baru kita inverskan. Min 4. Min 4 itu kebalikannya tadi apa? Plus 4. Jadi X plus 4. X plus 4 kuadrat. Berarti akar plus minus min 3 berarti plus 3. Oke, kita lanjutkan. Kalau akar gimana? Kita lihat di sini tadi, kalau pangkat 2, inversnya itu plus minus akar. Lah kalau akar, inversnya ya pangkat 2. Berarti kalau akar X, inversnya nanti X pangkat 2. Akar X plus 1, berarti inversnya nanti X kuadrat. Loh, plus 1, berarti minus 1 kebalikannya. Akar X plus 5, kita harus mulai plus 5-nya dulu. Plus 5 akan menjadi X min 5, karena akar berarti kuadrat gitu. Akar X min 2 plus 8 gimana? Harus mulai dari plus 8-nya. Plus 8 itu X min 8
akar itu kuadrat, min 2 itu plus 2 gitu. Oke, nah ini tentang inverse. Nanti kita akan jelaskan lagi masalah domain dan range. Oke, berikutnya kita akan bahas domain sama range gitu ya. Meskipun sebenarnya ada juga domain, kodomain sama ring. Cuma yang sering ditanyakan nanti bakal hanya domain sama ring saja. Ring itu daerah hasil, domain itu daerah asal. Oke, langsung aja ini kita bahas di sini. Domain suatu fungsi f(x) itu adalah daerah di mana fungsi tersebut atau f tersebut terdefinisi. Kita perlu menggarisbawahi kata terdefinisi. Terdefinisi di sini gimana? Ada 3 syarat suatu fungsi itu bisa terdefinisi. Yang pertama, kalau fungsi tersebut sebagai penyebut. Jadi kalau misalkan seper fx, maka syaratnya fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Contohnya, misalkan seper 3x plus 2 gitu. Nanti terdefinisi di mana? Terdefinisi pada, nah syaratnya ini tadi yang penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya 3x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. 3x tidak boleh sama dengan min 2. X-nya tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Jadi terdefinisi di X tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Tulisnya gimana? Di interval pakai himpunan X sedemikian hingga X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2 per 3 dengan X-nya anggota bilangan real gitu. Oke, itu syarat terdefinisi seperti itu. Maka kalau misalkan kita mau mencari domain, sama aja kita mencari daerah tersebut itu terdefinisi di mana. Contohnya, domain dari fungsi hx sama dengan 2x plus 5 per x minus 7 adalah berapa? Kita nggak peduli dengan yang penbilangnya atau yang atas. Kita cukup peduli penyebutnya ini. Syaratnya apa ini? Tidak boleh sama dengan 0. Berarti x min 7 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 7 itu. Terus nulisnya gimana? Domain suatu fungsi itu disimbolkan di, kalau domain fx simbolnya nanti di f. Nah kalau di sini hx ya berarti nanti simbolnya di h, domain dari hx. Sama dengan berapa? Himpunan x sedemikian hingga x tidak sama dengan 7 dengan x anggota bilangan real gitu. Mudah banget untuk itu. Contoh berikutnya, domain dari fungsi gx sama dengan 4x plus 5 per x kuadrat plus 4x min 5. Berarti penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 gitu. Gimana kalau tadi kan pangkat 1 ya, berarti langsung pindah 2 saja beres gitu kan. Nah sekarang pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu dia harus difaktorkan terlebih dahulu. Yuk kita faktorkan. X kuadrat itu X kali X, 5 itu 1 kali 5, akan menjadi 4, ini plus, ini minus. Tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Ini tidak boleh sama dengan 1. Kalau X plus 5, X tidak boleh sama dengan negatif 5. Jadi, nulisnya nanti domain dari G-nya himpunan X sedemikian hingga X-nya itu tidak boleh sama dengan 1 atau X-nya tidak boleh sama dengan negatif 5 dengan X-nya anggota bilangan real gitu. Itu ya. Itu yang pertama kalau dia sebagai penyebut tuh. Syarat terdefinisi yang kedua kalau dia sebagai akar. Akar fx itu syaratnya fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Contohnya, misalkan z sama dengan akar x plus 5 terdefinisi pada titik-titik. Coba, di sini di dalam akar ini fx-nya tadi harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x plus 5 lebih besar sama dengan 0. Yang kita butuhkan tuh x-nya aja, maka kita harus memindahkan plus 5-nya. Kemana? Ke kanan. Berarti yang menjadi x lebih dari min 5, ya udah karena kita udah menemukan x-nya yaitu. Tapi nulisnya gimana? Nulisnya himpunan x sedemikian hingga x-nya lebih besar sama dengan min 5 dengan x-nya anggota bilangan real. Itu terdefinisinya seperti itu. Nah, kalau kita ngitung domain, domain dari fungsi akar x kuadrat plus 3x min 4 adalah berapa domainnya itu? Oke, berarti ini yang dalam kurung ini harus lebih besar sama dengan 0. X kuadrat plus 3x min 4 lebih besar sama dengan 0.
Kalau ini tadi langsung gitu pindah ruas, tapi kalau ada kuadratnya perlu difaktorkan. Waktu SMP dulu faktorkan. 4 itu 1 kali 4 agar jadi 3, 4-nya positif, 1-nya negatif. Berarti X nanti berapa pembuat nolnya? 1. X nanti berapa? Negatif 4. Kemudian yang kita lakukan adalah bikin garis bilangan. Di sini negatif 4, di sini 1 gitu. Kita masukin 0. Masukin kemana? Ke sini. 0 kuadrat itu 0, ditambah 3 kali 0 itu 0, dikurangi 4, negatif 4. Negatif, jadi 0 itu di antara negatif 4 sampai 1, dia nilainya negatif. Selang-seling, kalau di sini negatif, berarti sini positif. Sini juga positif. Nah, yang kita cari itu yang lebih dari 0, itu artinya kita mencari yang positif itu. Gimana nulisnya nanti? Positif itu nih ke kiri dan ini ke kanan gitu. Oke, di dalam pertidaksamaan kalau ke kiri itu kurang dari, kalau ke kanan itu lebih dari. Jadi nulisnya nanti domainnya himpunan X karena dia ke kiri kurang dari sama dengan negatif 4 atau ini kurang ya, himpunan X sedemikian hingga X-nya kurang dari sama dengan negatif 4 atau X-nya itu lebih dari sama dengan 1 dengan X anggota bilangan real gitu. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya yaitu tentang komposisi fungsi, yaitu tentang FOG. Namun mungkin akan tak jelaskan dulu arti dari FOG itu apa, GOF itu apa gitu. Oke, kita langsung aja di sini. FOGX itu artinya F dalam kurung GX. Kalau GOFX artinya G dalam kurung Fx gitu. Contohnya gini, kalau Fx-nya X plus 3, Gx-nya 2X min 1. Berarti FOGX-nya itu berapa? Ya ini sama juga dengan F dalam kurung Gx. Sama juga dengan F dalam kurung 2X min 1. Hitungnya gimana? 2X min 1 ini dimasukkan ke sana, ke Fx-nya. 2X min 1 ditambah 3. Berarti sama juga dengan 2X plus 2. Jadi ketemunya seperti ini. Gitu ya. Itu kalau mencari FOGX. Nah, kalau misalnya fungsinya ada 3, Fx, Gx, Hx. Dan dia menanyakan FOGOH1. Caranya mudah. Kalau angka yang ditanyakan itu jauh lebih mudah ketimbang kalau X yang ditanyakan. Kalau angka itu gini, FOGOH1 artinya 1 kita masukin ke H. Berarti berapa? 4 kali 1 itu 4, dikurangi 5, negatif 1. Negatif 1 masukin ke G. 2 kali negatif 1 itu berarti negatif 2. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. Negatif 5 masukin ke F. Negatif 5 dikuadratkan itu 25, ditambah 1. Berarti hasilnya nanti 26 gitu ya. Itu contoh yang lainnya lagi. Kalau dia menanyakan FOG suatu angka atau FOGOH suatu angka. Nah, kita soal yang lainnya lagi, contoh soal yang bakal muncul di TKA SMA 2025 ini, contohnya gini. Jika Fx plus 3 sama dengan 2x plus 6, maka Fx-nya gimana? Jadi gini, ini diketahui Fx plus 3, kita mau mencari Fx-nya. Caranya itu gini, yang di dalam kurung ini kita investkan terlebih dahulu. Invest. Gimana tadi invest? Plus 3. Plus 3 kebalikannya berarti minus 3. Berarti investnya X minus 3. Ini kita substitusikan ke X yang ada di kanan. Berarti 2 kali X min 3 ditambah 6. Berarti 2X min 6 ditambah 6. Sama juga dengan 2X. Jadi jawabannya nanti Fx-nya itu 2X. Paham ya? Jadi kita butuh inverse. Terus soal TK berikutnya. Jika F2X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5, maka nilai F1-nya berapa? Nah, kalau dia menanyakan angka itu lebih mudah. Jadi ini 2X plus 1 itu kita sama dengan 1. 2X plus 1 akan menjadi 1. X-nya itu diganti dengan berapa? X-nya diganti dengan berapa? 0 ya. Karena 2 kali 0 itu 0 ditambah 1. Nah, yang kanan itu semua yang ada X diganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat tambah 4 kali 0 dikurangi 5.
Hasilnya berarti 0 tambah 0 dikurangi 5, negatif 5. Berarti itu jawabannya itu. Soal berikutnya, soal TKA lagi. Jika diketahui GOF X 4X kuadrat min 12X plus 5 dan Fx-nya 2X min 4, maka grafik Gx motong sumbu Z di Z sama dengan berapa? Kita perlu mengingat lagi, motong sumbu Z itu gimana toh? Motong sumbu Z itu berarti 0, Z gitu ya. Artinya apa? X-nya itu harus 0 itu. Artinya soal ini berarti dia itu menanyakan G0 sama dengan berapa? Karena X-nya diganti dengan 0. Caranya gimana? GOFX itu kita tuliskan dulu. GOFX itu artinya G dari Fx. G dari Fx sama dengan 4x kuadrat min 12x plus 5. Fx-nya sudah diketahui yaitu 2x min 4 sama dengan 4x kuadrat min 12x plus 5. Yang ditanyakan adalah G0. Oke. Sekarang kita tinggal sama dengan kan 2x min 4 agar menjadi 0. X-nya diganti dengan berapa? Ya betul, diganti dengan 2. Maka nanti semua X yang ada di kanan ini diganti dengan 2 semuanya. 4 kali 2 kuadrat dikurangi 12 kali 2 ditambah 5. 2 kuadrat itu 4, dikalikan 4, 16, dikurangi 12 kali 2 itu 24, ditambah 5. 16 tambah 5 itu 21, dikurangi 24, berarti hasilnya negatif 3. Berarti jawabannya yang C gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat tentang fungsi komposisi dan inverse. Meskipun belum detail semuanya, mungkin nanti kita akan menambahkan soal-soal yang lebih susah, soal-soal yang lebih sulit, mungkin lebih mengarah ke soal-soal SNPP atau SNBT atau UTBK. Nanti akan kita bikinkan video untuk yang part kedua atau bahkan mungkin part yang ketiga dan seterusnya. Makanya tetap selalu kunjungi channel YouTube ini dan jangan lupa subscribe, komen, dan share sehingga nanti teman-teman semuanya bisa melihat pembahasan-pembahasan atau video-video yang berikutnya. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.